bahwa saya akan selalu taat. Saya Kepala Desa Kalola, Kecamatan Bang Malamutu, Kabupaten Ibu, harus saya sampaikan bahwa dari sekian desa yang telah melakukan pergantian perangkat desa, edukasi desa. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia. Mengabdi desa membangun Indonesia. Kini saatnya bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia. Mengabdi desa membangun Indonesia. Acara dan pengelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan perangkat desa Kalola tanggal 23 Februari tahun 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dari
benar itu adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Yang perlihatkan pula lah kami, namun adalah buruk dan berilah kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, ampunilah dosa pemimpin kami, dosa seluruh masyarakat kami, dan berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang benar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Kepala Desa Karola nomor 18 tahun 2023 tentang pengangkatan perangkat desa. Kepala Desa Karola menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rekomendasi Camat Pampalamutu nomor 108/2023/KBN tanggal 17 Februari 2023 perihal persetujuan pengangkatan perangkat desa, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa. Ke-1, mengangkat perangkat desa sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberi penghasilan tetap ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dikelola tanggal 23 Februari 2023. Kepala Desa Karola, Logawali, Cap tentang lampiran keputusan Kepala Desa nomor 18 tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang pengangkatan perangkat desa. Nama-nama yang diangkat menjadi kepala perangkat desa. 1. Nama Ramadan, tempat tanggal lahir Malimpung 17 Mei 1987. Pendidikan S1, alamat Dusun Tabiloro, diangkat sebagai kepala Dusun Tabiloro. 2. Nama Rahmadi, tempat tanggal lahir Tosonde 12 Januari 1984. Pendidikan SMA, alamat Dusun Tosonde, diangkat sebagai kepala Dusun Tosonde. 3. Nama Barton, tempat tanggal lahir Luria Sulapa 30 Juni 1993. Pendidikan SMK, alamat Dusun Purnabaru, diangkat sebagai kepala Dusun Purnabaru. 4. Nama, saya ingin bertanya untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia bersumpah? Menurut agama apa? Yang beragama Kristen, apakah saudara bersedia berjanji? Berjanji dengan cara agama Kristen. Selanjutnya, saya perlu ingatkan bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah janji ini di samping saya sikap oleh diri sendiri dan oleh semua hadirin sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini
disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, negara Kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Kepada rohaniawan dipersilakan. Kepada dua orang saksi. Kepada kepala desa dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023, saya Kepala Desa Kalola, Kecamatan Bang Malamutu, Kabupaten Pasarkayu, dengan ini resmi melantik 1. Saudara Ramadan sebagai Kepala Dusun Tabe Laur. 2. Rahmani sebagai Kepala Dusun Tosone. 3. Saudara Barton sebagai Kepala Dusun Purnama Baru. 4. Iram sebagai Kepala Dusun Bendungan. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Kalola nomor 18 tahun 2003
tanggal 23 Februari 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diwakilkan kepada saudara. Dan sebelum saya akhiri sambutan pelantikan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia seleksi perangkat desa Kalola yang telah sukses melaksanakan tugas-tugasnya sebagai panitia. Terima kasih kepada BPD Desa Kalola, Bapak Babin Kaptidmas serta Babinsa, dan terima kasih pula kepada Camat Bambaramutu serta tim pengawas dan pendampingan seleksi perangkat desa Kecamatan Bambaramutu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu yang telah hadir bersama kita, yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan langsung pelantikan perangkat desa. Kemudian terima kasih kepada Bapak-Bapak Roniawan, dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin, dan terkhusus kepada masyarakat Desa Kalola yang saya cintai dan saya banggakan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, terus pada Bapak Basir, Bapak Abdul Wahab, Mail dan almarhum Pak Yudu. Mereka adalah putra-putra terbaik Desa Kalola yang pernah menjabat sebagai kepala dusun. Mereka telah banyak memberikan sumbangan kepada desa ini. Semoga dedikasi dan pengabdian Bapak akan selalu dikenang oleh masyarakat Desa Kalola, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas segala kebaikan dan pengabdian selama Bapak menjadi kepala dusun di Desa Kalola. Demikian sambutan pelantikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan karunia yang besar, nikmat yang besar, berkumpul di aula kantor Desa Kalola ini untuk sebuah acara yang sungguh istimewa. Ini adalah kebahagiaan kita sudah melalui suatu tahap yang penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalola. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Camat, yang saya hormati pula Pak Desa beserta seluruh jajarannya perangkatnya, yang saya hormati Pak Bimas, Pak Babinsa, terima kasih atas dukungan yang luar biasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak dan Ibu, harus saya sampaikan bahwa dari sekian desa yang telah melakukan pergantian perangkat desa, saya merasa tersanjung, Pak Monijin. Baru Kalola yang menghadirkan saya untuk hadir di pelantikan. Apa makna yang tersirat dari itu? Yang pertama, bahwa pergantian perangkat Desa Kalola, saya yakin insya Allah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme baik Permendagri 67, Undang-Undang Desa, dan juga Perda nomor 4. Karena saya yakin Pak Ibu, kalau tidak sesuai dengan mekanisme pasti Pak Desa tidak akan undang saya. Bapak dan Ibu, ini semua menunjukkan ada kekompakan, ada sinergitas. Dan di beberapa kecamatan lain, saya mengambil kesimpulan Pak Ibu bahwa jika camat disokong oleh kasih pemerintahannya tegas dan berkinerja baik, saya yakin juga sebenarnya desa-desa di bawahnya juga tidak akan longgar ataupun berani melakukan pelanggaran lebih jauh terhadap mekanisme yang ada.
Karena pastikan kunci dari pergantian perangkat desa adalah adanya rekomendasi yang terbit dari camat, bukan dari BMD. Jadi pintu persyaratan utama adalah rekomendasi, Pak. Dan kalau Bu Camat dibantu dengan kasih pemerintahan tegas dengan mekanismenya, maka saya yakin pemerintah desa pun karena mendapatkan panduan bimbingan arahan yang jelas dan tegas, maka pasti tidak akan keluar dari jalur yang diinginkan. Bapak dan Ibu, hari ini yang dilantik 4 kepala dusun. 4 kepala dusun. Kepala dusun ini adalah perangkat desa, di samping ada jenis perangkat desa yang lain yaitu kaum. Unsur administrasi, satu unsur administrasi dan satu unsur kewilayahan. Bapak-bapak kepala dusun 4 ini adalah unsur kewilayahan. Ada perbedaan kompetensi yang dibutuhkan antara perangkat desa yang staf administrasi dengan perangkat desa yang staf kewilayahan, Pak. Kalau yang bekerja sebagai kaur keuangan, kaur kesra, yang berada di kantornya di Padesa membantu administrasi, maka kebutuhan ketokohan itu tidak terlalu dituntut. Yang paling dituntut untuk mereka ini, yang kaur-kaur ini, adalah kemampuan administrasi, kemampuan dalam mengelola komputer, dia menjadi admin dari aplikasi, mampu mengerjakan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, menyusun perencanaan dan sebagainya, administrasi seperti itu. Tetapi yang lain halnya dengan unsur kewilayahan seperti bapak-bapak dusun kita yang dilantik pada hari ini. Ada satu yang paling dibutuhkan yang menjadi nomor 1 yang Bapak harus miliki, yaitu ketokohan. Ketokohan, Pak Ibu. Karena Bapak dan Ibu, Bapak-bapak 4 ini, Pak Dusun yang baru ini, tentu Bapak akan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Bapaklah yang memegang perpanjangan tangan Pak Desa untuk mengomandoi, memberi komando kepada masyarakat kita di wilayah dusun kita masing-masing. Oleh karena itu, faktor ketokohan ini sangat menentukan. Ketokohan ini salah satu indikatornya adalah apabila kata-kata kita menjadi bertuah atau didengar oleh masyarakat, Bapak dan Ibu. Kalau dulu mungkin tabe, orang tua saya dulu di kampung juga dulu dibilang kalau mau bertuah pakai jimat. Ya Pak ya, ada jimat-jimat batu-batunya, ada yang diikat di pinggang dan sebagainya. Itu zaman dulu. Bapak dan Ibu, jimat terbaik yang Bapak-bapak harus miliki pada dusun kita ini adalah yaitu harisma yang harus Bapak Ibu tampilkan. Apa harisma itu? Yaitu ada petua orang tua kita, taro adat taro gaul, sesuai kata dengan perbuatan seorang kepala dusun. Tapi karena naukur itu Pak dari kata-kata masyarakat. Jadi memang ketika sudah terjadi di kepala dusun, saya lihat banyak yang muda-muda Pak. Di sisi saat lain menguntungkan karena punya tenaga energi, mungkin masih bisa jalan ke bukit sebelah Pak. Kalau ada pengukuran tanah dan sebagainya, tidak menyerah beliau di rata nabi ini Pak, karena umurnya masih tua, masih muda-muda beliau. Tapi di sisi lain yang harus diwaspadai dengan umur yang masih muda ini adalah pengendalian diri. Mungkin akan lebih susah taruh adat taruh gaulnya orang anak muda dibanding dengan orang-orang tua kita. Karena di samping beliau lebih bijak, lebih pengalaman, tenaganya pun mungkin sudah lebih menurun dibanding yang muda. Ketika ingin melakukan sesuatu, pertimbangannya tentu lebih berkali-kali lipat dibanding yang anak muda. Nah itu nih Pak Dusunnya dulu. Jadi pas Pak Dusunnya dulu berpikir, kalau mau melakukan sesuatu, istri, anak berapa, cucu berapa, yang tercoreng nama dan sebagainya kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak. Banyak yang pikir Pak Dusun tua. Tapi kalau Pak Dusun muda, apalagi lebih ada anaknya, jadi Bapak dan Ibu itu. Nah, kalau kita sadari bahwa ketokohan itu yang ditonjolkan, yang dibutuhkan dari Bapak dan Ibu, Bapak-bapak kepala dusun, maka tentu tapi saya titip jaga dirita, karena bagaimanapun Bapak ini memegang tanda tangan stempel yang punya nilai di masyarakat semua. Ingat di Pak Dusun, salah satu tugas salah satu fungsi dari pemerintahan adalah mau menerima saran pendapat dari seluruh masyarakat. Orang tua kah iya, remaja kah iya, anak-anak pun sekalipun patut kita dengarkan keluhannya, sarannya, jangan kena gengsi. Karena Bapak adalah pemimpin yang harus menjadi pelayan buat mereka. Banyak-banyak mendengar,
Jangan kita kemudian menempatkan diri kita di depan, kita aja mau didengar, kita aja mau semuanya serba dari kita, tapi kita tidak mau minta masukan dari bawah. Ya Pak Ibu ya, itu disarankan kepada Pak Dusun. Insya Allah kalau kita mampu menempatkan diri di posisi sebagai kepala dusun, maka dua yang catat Pak. Satu, Allah akan catat, Tuhan akan mencatat sebagai pahala bekal dan nanti dari kemudian. Yang kedua, itu masyarakat juga tidak buta Pak, tapi minta maaf tidak buta. Artinya kalau Bapak melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh keikhlasan, yakin Ki, ada saatnya, mungkin saat ini kita tidak bisa menuai dalam bentuk materi, tapi ada saatnya ketika waktu itu telah datang, Tuhan telah menentukan. Mungkin kita tidak pernah sangka, tapi masyarakat datang mungkin minta, Pak Dusun, saatnya mungkin maju di dewan, mungkin Pak Dusun, karena bagus sekali. Iya kan Pak, kan begitu. Tidak susah, tidak setengah mati kalau masyarakat yang datang ke kita Pak. Tapi ukur-ukur toh juga yang datang, jangan sampai yang datang ini saya amplop dia cari Pak, sisa gitu. Ada juga begitu, hati-hati, apalagi mau caleg orang ini. Tapi kalau sekian banyak orang Pak yang bilang dengan keikhlasan, tidak ada harap ke kita, tapi datang dan bilang, Pak, bagus toh kalau ada calon tadi dewan, kita kayaknya cocok Pak. Ya, Bismillah, maju, maka itu investasi sosial. Jangan rusak karirnya. Memang sekarang dilatih sebagai kepala dusun, tidak tahu garis tangannya orang Pak. Bupati kita sekarang dulunya adalah kepala desa Sarunduk, siapa bisa sangka beliau hari ini jadi bupati? Itu karena kebaikan-kebaikan dan kiprah jasa yang ditanam, yang dicatat oleh masyarakat. Oleh karena itu, mari Pak Ibu rangkai masa depan tak untuk masa depan akhirat iya, masa depan dunia juga iya, dengan berbuat keikhlasan kepada masyarakat. Ingat, masyarakat tidak pernah buta, tidak pernah tuli untuk mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saatnya kita berkiprah berbuat kebaikan dan bantu Pak Desa. PMD tetap menghargai satu loyalitas. Biar hebat bagaimana kita sebagai staf, kalau loyalitas dan kepatuhan serta kerjasama tidak mau membantu Pak Desa dengan baik, mohon maaf Pak, kita akan eksekusi juga. SK perangkat desa itu tidak ada batasnya ya Pak ya, seperti surat edaran kami sudah edarkan, kita kembali ke aturan, itu tidak ada batas. Dan memang undang-undang desa dan Permendagri itu berharap sampai dengan 60 tahun, sama dengan pegawai negeri, bahkan lebih dari pegawai negeri. Eselon 2 sampai 60 tahun ya Pak ya. Tapi bukan berarti bahwa Bapak otomatis sampai 60 tahun. Ada banyak catatan Pak. Pak Desa selaku pimpinan itu melakukan evaluasi setiap tahun. Seperti pegawai juga kan ada evaluasinya Pak, setiap Desember ditandatangan SKP-nya, kinerjanya bagus tidak. Nah, evaluasi ini yang menentukan bahwa ketika Bapak ada perangkat desa kita yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kinerjanya buruk, disuruh sama Pak Desa tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, maka Pak Desa bisa mengajukan kepada Pak Camat mengevaluasi dengan bukti-bukti bahwa kinerja tak turun, maka bisa diberhentikan, disuruhkan untuk pemberhentian Pak. Jadi ingat tidak ada lagi SK per tahun, tapi evaluasi yang berjalan tiap tahun. SK itu tetap terus berjalan sepanjang bagus kinerja Pak, insya Allah sampai 60.